Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan di belakang 040. Dan saya Feran Sarul Ramadan dengan di belakang 061. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hal yang ada di handphone kita, tapi kita tuh tidak tahu apa itu. Nah, jadi yang kita maksud hari ini itu adalah sastra cyber. Kita akan membuka HP ya setiap hari untuk membuka IG, TikTok atau bahkan yang lain-lain. Nah, itu juga terpengaruh ke dalam sastra cyber, Mas. Jadi dituangkan dalam sebuah karya tulis tapi lewat media digital. Ya, betul sekali. Kak, Nah, langsung saja, Mas. Saya mau tanya nih, apa sih pengertian dari sastra cyber itu sendiri? nah saya jelasinnya dengan lebih gampang ya Mas ya. Jadi sastra cyber itu adalah karya sastra yang ditulis atau dituangkan lewat media digital Mas. Nah seperti webpage, blog, ataupun internet dan lain-lainnya Mas. Jadi bisa ya, Mas? Mudah diakses oleh semua orang ya, Mas? Ya dengan kemudahan tersebut semua orang dapat akses sekalipun dari luar negeri Mas. Wah, nanti lebih praktis ya, Mas? Iya Mas. Daripada kita membaca buku-buku tebal yang ada di luar sana. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang apa itu pengertian dari sastra cyber, Mas. Sekarang saya mau tanya nih, bagaimana sih perkembangan sastra cyber dari dulu hingga sekarang? Nah, sastra cyber itu Mas populer dari tahun 1990-an akhir hingga awal 2000-an Mas. Nah, dari tahun tersebut internet mulai gempar-gemparnya di Indonesia. Nah, ditandai dengan munculnya berbagai blog, situs internet, juga aplikasi yang menjadikan wadah untuk penulis mengupload karya tulisnya. Jadi sastra itu sangat dipengaruhi oleh internet ya, Mas? Betul banget Mas. Lebih tepatnya pada era reformasi 1998 di Indonesia, karya tulis menjadi wadah ekspresi dan juga menuangkan pendapat atau ide dari penulis tersebut Mas. Makanya dulu banyak sekali kayak komunitas sastra online yang ada yang menguasai itu. Iya Mas, lebih tepatnya dari sastra cybernet dan juga forum-forum online yang menjadikan wadah diskusi juga penguploadan karya tulis. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari sastra cyber dan juga perkembangannya, sekarang saya mau tanya nih, Mas, apa sih karakteristik dari sastra cyber ini? Nah tentunya berbeda dengan karya sastra yang jadul Mas. Kalau yang dulu kan masih menggunakan buku ya Mas. Ya. Kalau sekarang itu karya sastra lebih ke arah digital Mas, mengikuti perkembangan zaman. Jadi semua orang tuh bisa jadi penulis ya, Mas, walaupun dia belum pernah menulis gitu. Betul banget Mas, apalagi dengan kemudahan untuk mengupload karya sastra. Semua orang langsung mudah untuk memberikan ekspresi atau gagasannya. Jadi kita langsung berkomentar ya pada sastra yang kita baca itu. Betul Mas, bukan hanya komentar saja, tapi bisa kritik, juga dukungan kepada penulis Mas. Terus kita bisa mengaktifkan segala penulis kita ya, kita berkomentar ataupun bahkan menulis video, Mas. Tetapi Mas, di kekurangan sastra cyber ini untuk penyuntingan atau pengeditan itu Mas, tidak semuanya secara profesional. Jadi ada yang bagus, juga ada yang kurang Mas. Nah, saya kan penasaran Mas, apa saja sih Mas bentuk-bentuk sastra cyber itu? Nah, bentuknya itu sangat banyak, Mas. Salah satu contohnya itu adalah puisi yang diupload di media digital gitu, Mas, dengan tambahan efek seperti gambar, video, atau bahkan musik agar terlihat lebih menarik gitu, Mas. Nah, saya kan nemu Mas pas di internet itu. Salah satunya itu novel, juga sama komik online Mas. Nah, itu juga bisa termasuk, Mas. Kita tuh ada yang namanya novel tuh Wattpad, dan untuk komik itu seperti manga atau bahkan komikku, Mas. Nah, kalau Wattpad itu kadang-kadang diupload per sebabnya, Mas. Nah, kalau
komik itu biasanya diupload setiap bulan atau minggu untuk setiap chapternya mas, seperti itu. Jadi membuat seorang pembaca tuh nungguin ya mas episode selanjutnya. Iya, betul sekali mas. Nah, saya kan pernah mas lihat cerita singkat di Twitter atau X. Nah itu bisa juga termasuk mas. Itu namanya tuh microfiction mas. Ya walaupun singkat tapi kita tuh bisa penasaran terhadap cerita tersebut mas. Nah tadi kan kita sudah bahas tentang bentuk-bentuk sastra cyber ya mas. Sekarang itu contoh sastra cyber yang terkenal apa sih mas? Nah untuk contohnya sendiri itu seperti yang dijelaskan oleh pada kelompok sebelumnya yang memberikan contoh terkait Alexa yang ada di Wattpad gitu mas. Selain itu juga saya mau sedikit contoh seperti manga One Piece atau bahkan solo leveling gitu mas, yang mudah diakses gitu. Jadi apakah dari karya sastra cyber ini membuat seorang penulis jadi lebih sukses mas? Iya bisa, karena kayak mungkin ada beberapa novel-novel yang ada di Wattpad itu sudah dijadikan buku atau bahkan film mas. Dan untuk manga sendiri itu ada yang dijadikan live action atau bahkan anime gitu. Nah dari yang kita bahas dapat kita simpulkan bahwa karya sastra itu dapat mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi. Nah betul banget. Mungkin sekian saja pembahasan dari kami. Mungkin jika kami memiliki salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.